Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami ingin mengerjakan tugas besar dari mata kuliah Fenomena Transport Material dengan dosen pengampu Pak Bambang Ari Wahyudi. Di sini kami membawakan tema dengan judul Penerapan Teknik Pengukuran Aliran Material pada Polietilena yang disingkat dengan PE dalam proses transport. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Anugrah Steven Andreas Sitepu dengan NIM 123360068 dan tugas saya yaitu mencari informasi dan menentukan desain PowerPoint. Kemudian teman saya Rafael Albert NIM 123360076. Tugas saya mencari informasi, editing PPT, dan mengupload video tugas. Terima kasih. ya, kembali ke inti video yaitu penerapan teknik pengukuran aliran suatu material pada polietilena atau PE dalam proses transport. Pendahuluan yaitu polietilena atau PE ini merupakan polimer yang berjenis termoplastik yang paling banyak digunakan di dunia industri, apalagi di zaman sekarang yaitu industri modern yang karena sifatnya itu yang tahan akan bahan-bahan kimia, kemudian fleksibel dan stabil secara termal atau temperatur. Kemudian ada pengukuran aliran material atau yang disingkat dengan MFR atau melt flow rate pada PE menjadi kritis untuk menjalin kualitas produk pada hasil akhir, terutama dalam proses ekstraksi, blow molding, dan pembuatan kemasan. Dalam tema kali ini ada beberapa gejala transport yang kami pilih dan kepentingan gejala tersebut dalam proses. Yang pertama, ada aliran lelehan atau melt flow, yang dimana fenomena ini membuat aliran PE meleleh di bawah tekanan dan suhu tinggi. Hal ini dapat menyebabkan cacat pada produk akhir. Kemudian ada menentukan viskositas lelehan, yaitu karena viskositas ini dapat mempengaruhi kemampuan PE. Jadi jika viskositas lelehan tidak ditentukan, maka dapat mempengaruhi dan mengisi cetakan pada celah-celah cacat hasil akhir. Yang ketiga, ada memprediksi konsistensi produk akhir, seperti ketebalan film kemasan atau kekuatan pipa pada PE. Dalam garis besar ini yaitu kekuatan ini sudah tergolong dengan kekuatan dari tahan panas dan zat-zat kimia. Pada slide ini itu kita dapat melihat besaran variabel yang secara garis besar yang telah kami buat dan kami rangkum, yaitu pada kolom pertama ada metode, yang kedua ada variabel utama, dan yang ketiga keterangan dari metode dan variabel yang sudah diambil. Metode yang pertama yaitu ada MFI tester dengan variabel utama yang kami buat itu yaitu tentang MFR atau melt flow rate, yang dimana 0,1 sampai dengan 50 gram per 10 menit tergantung dari tipe PE tersebut. Yang kedua ada metode reometer kapiler dengan variabel utamanya yaitu viskositas dinamis dan tegangan geser dengan kekuatan 100 sampai dengan 10.000 PA per second untuk HDPE. Dan metode yang terakhir itu yang kami analisa tentang meter aliran Coriolis dengan variabel utama yang digunakan yaitu
laju aliran massa dengan satuan kilogram per jam dengan presisi kurang lebih 0,1%. Pada keterangan di bawah ada polidispersitas yang disingkat dengan MW per MN, di mana polidispersitas ini dapat menjelaskan berapa rasio berat molekul dengan jenis PE yang digunakan dan apa yang mempengaruhi homogenitas atau kestabilan suatu aliran. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya pada slide selanjutnya itu pengukuran gejala transport. Yang pertama ada Mass Flow Index atau MFI tester, yaitu mengukur massa PE atau gram yang mengalir melalui di standar dalam 10 menit di bawah beban 2,16 kg dengan suhu 190 derajat Celcius dengan standar ASTM D1238. Dalam penerapan aplikasinya yaitu kontrol kualitas resin PE untuk kemasan yang fleksibel. Dan yang kedua ada rheometer capillary, yaitu menganalisis viskositas dinamis dan tegangan geser PE pada laju geser tinggi dalam 100 sampai 10.000 S/-1 dan mensimulasikan kondisi ekstrusi. Dan yang ketiga ada meter aliran Coriolis, yaitu mengukur laju aliran massa PE cair secara real time di jalur produksi. Ini ideal untuk proses kontinu seperti blow molding botol. Baik, selanjutnya penggunaan struktur dan sifat. Yang pertama ada optimasi proses ekstrusi, di mana PE dengan MFR tinggi besar kurangnya 20 gram per 10 menit digunakan untuk film tipis, sedangkan MFR rendah sekitar 0,3 sampai 1 gram per 10 menit dipilih untuk pipa bertekanan tinggi. Yang kedua ada modifikasi aditif, yaitu penambahan plasticizer meningkatkan MFR, mengurangi viskositas untuk aplikasi injeksi cepat. Dan yang ketiga ada peningkatan ketahanan kimia, yaitu pengukuran distribusi berat molekul MW per MN membantu merancang PE dengan ketahanan terhadap pelarut organik. Baik, yang terakhir pada presentasi dari tema yang kami ambil itu kesimpulan. Yang pertama ada pengukuran MFR dan viskositas PE merupakan tulang punggung kontrol kualitas dalam industri pemrosesan polimer. Data ini memungkinkan rekayasa struktur molekul PE untuk menghasilkan produk dengan sifat mekanik termal dan ketahanan kimia yang sesuai kebutuhan aplikasi. Dan yang terakhir ada integrasi alat seperti MFI tester dan rheometer capillary memastikan efisiensi produksi dan konsistensi produk PE di pasar global. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Ya, ini adalah kumpulan yang kami dapat dari beberapa jurnal yang berpatokan dengan garis besar tentang polietilena atau PE. Di mana dalam video ini kami membahas yang lebih pentingnya tentang gejala yang seperti di slide dan variabel-variabel pendukung. Kemudian bagaimana cara atau teknik pengukuran gejala yang ada di proses transport ini. Sekian yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.